dan wayang Sandosa yang dirangkai dan diiringi dengan alunan musik modern dan gamelan yang diramu dan diambil dari nilai-nilai kehidupan dalam suatu sajian yang indah. Tepuk tangan yang meriah untuk Cukup Manik Astagina. Selamat menyaksikan. hanya sekelumit saja yang melakukannya. Mengapa mereka hanya belajar dari kesalahan, bukan sebaliknya? Apakah hanya sekedar mencari pembenaran dari kesalahan yang
rasane ini Tuhan. Rasa sedih, amarah, dan kebahagiaan adalah dharma yang harus diperankan. Kebenaran adalah Tuhan dan pembenaran adalah kalian. Iki kok ana wewujudan kethek iki ya, Kang? Iya, kuwi kethek. Kethek kok kuwi tapa nang sandhuring wit angsana kuwi gek ngopo ya, Kang? Oh alah, kuwi ngono dudu sembarangan kethek di kuwi ngono sing jenengane Raden Subali. Loh, kethek kok Raden iki? Oh iya, ana critane iki mengko. Oh. Lah kae ana sing ana ing tengahing Balumbang apa Canuka kae ya kethek. Kae ya kethek isih kakange kae. Kethek wedok jenengane Dewi Anjani. Oh, Dewi Anjani. Iya. Gek dong apa kok iso padha tetapa ana ing sak tengahing Balumbang ana ing dhuwuring wit angsana ngono kuwi, Kang? Gimono lagi nampa paukuman. Lagi nampa pacoban jalaran wani nerak walering Jawata. Oh, iya. Weh, kae senadyan ana ing tengahing alas kene ya rame ya, Kang. Rame. Iki jalaran acarane ya. Wah, acarane para kawula muda blora kene. Mapan ana ing Stadium Seni Tirtonadi kene. Kang. Gek kepiye iki critane kok iso padha tapa ana ing dhuwur tapa ana ing banyu ngono kae ya. Kae ngene. Mula saka kowe ayo critane ditonton bareng-bareng ya.
Anjani, kenapa malam-malam kau datang ke Sanggar Pamujan? Ibu, aku telah mengetahui semua yang ibu lakukan. Meskipun semua itu tidak benar, tapi aku tak akan menyalahkan ibu. Apa maksud perkataanmu itu, Anjani? Ibu, Anjani bukan anak kecil lagi. Meski usia kita terpaut oleh waktu, kita adalah sesama wanita dewasa, bukan? Anjani, apa yang sedang kamu rasakan, anakku? Katakanlah pada ibu. Wahai Surya, bukankah kau selalu menanamkan kejujuran pada anak-anakmu? Tetapi, mengapa kali ini aku mencium bau dusta di antara perkataanmu, Ibu? Sedari awal Ibu masuk Sanggar Pamujan, sebenarnya aku ingin menyapamu. Tapi, aku melihat Ibu sedang tidak ingin diganggu. Maka aku memutuskan untuk berdiri di balik pintu Pamujan dan memperhatikanmu dari sana. Sebenarnya aku ingin teriak manakala itu. Cukup, Anjani, cukup. Bu, Ibu, bolehkah aku meminta sesuatu darimu? Anjani, anakku, bahagiamu adalah bahagiaku. Apapun itu, asal membuat putri kecilku bahagia, pasti akan ibu berikan, nak. Wahai Suryaku, izinkan aku, Ibu, memiliki benda yang menyala di tanganmu itu. Anakku, Anjani. Kenapa menangis, Ibu? Bukankah benda itu menyenangkan? Tidakkah Ibu ingin membagi kesenangan itu padaku? Anakku Anjani, bukan aku tak ingin membagi kebahagiaan kepadamu, tetapi aku hanya tak ingin kau tersesat nikmat sesaat, putriku. Ketahuilah, benda ini bernama Cupu Manik Astagina, mainan para dewa di kahyangan Suralaya. Ibu, jika itu mainan para dewa, kenapa menyesatkan, Ibu? Memang bagi para dewa, cupu ini terlihat menyenangkan karena merekalah yang menciptakan. Tetapi bagi titah Arcapada, cupu ini bisa menyesatkan anakku. Maka kumohon mintalah kesenangan yang lain. Jangan benda ini. Kamu belum siap menerimanya. Batalkan niatmu memiliki cupu ini, nak. Di mata orang tua, seorang anak tidak akan pernah dewasa. Dia akan selalu menjadi bocah lucu dan mengemaskan. Baiklah, Ibu, demi Cupu Manik Astagina ini, aku rela menjadi anak kecil yang selalu merengek minta sesuatu. Dan semakin dilarang, maka aku akan menangis keras untuk mendapatkannya. Baiklah, baiklah Anjani. Engkau tak perlu menangis keras. Ibu akan memberikan cupu ini padamu sebagai kunci rahasia kita sesama wanita dewasa. Meski demikian, satu hal yang aku ingin pesan kepadamu. Pilihan akan hal baik atau buruk, aku serahkan padamu, Anjani.
dalam semua keanehan ini, Kakang? Sebenarnya ada apa dengan benda itu? Mengapa Kakang Mbok Anjani sangat betah memandanginya? Sampai-sampai Kakang Mbok Anjani tidak menghiraukan keadaan di sekitarnya. Lihatlah Kang. Anjani mulai tertawa sendiri. Wah, kini lihat dia menari-nari, Kakang. Wah, hebat. Kini ia seperti orang yang terangsang nafsunya. Gila si Anjani. Sepertinya benda itu sangat menyenangkan, Kakang Guarso. Aku ingin melihatnya. Nyai Guarsi, kamu ini memang kurang ajar ya. Aku ini lebih tua. Seharusnya aku yang lebih dulu melihatnya. Ayo, direbut benda itu, Kakang. Anjani, apa yang sedang terjadi, Nak? Mengapa kamu datang dengan berteriak dan tergesa-gesa? Romo, Yayi Guarso dan Yayi Guarsi mengejarku, Romo. Weh, lada, anakku, Guarso dan Guarsi. Mengapa kalian mengejar-ngejar kakakmu Anjani, Nak? Romo Resi,
Sebenarnya kami hanya ingin meminjam benda yang sedang dibawa oleh Kakang Mbok Anjani. Ya Kanjeng Rama, benda yang dibawa oleh Kakang Mbok Anjani sangatlah menawan, sehingga kami ingin melihatnya juga, Romo. Benar Kanjeng Rama. Lagi pula, mengapa Romo Resi Gotama hanya memberikan benda itu pada Kakang Mbok Anjani, sedangkan kami juga ingin memilikinya? Jangan sampai Kanjeng Rama pilih kasih kepada anak-anak Kanjeng Rama. Oh, tunggu sebentar. Apa maksud dari perkataan kalian, anak-anakku? Romo tidak merasa memberi benda apapun kepada Anjani. Anjani, segera berikan benda yang sedang kau genggam itu. Romo ingin melihatnya. Ini Romo. Hah? Benda ini cupu manek Hastagina. Oh, jagat Dewa Bathara. Anjani, siapa yang memberikan pusaka kadewatan ini? Manusia sembarangan tidak akan mampu memilikinya. Mengapa ada pada genggamanmu? Siapa yang memberikan cupu ini, Anjani? Romo Resi, yang memberi benda ini adalah Ibu Windarti. Ibumu? Oh, Gusti, Windarti, istriku yang sangat kucintai. Aku tak pernah memberi pusaka ini kepadamu, Windarti. Dari siapa? Siapa yang memberi pusaka ini, Windarti? Oh, Windarti, kecantikan parasmu ternyata menyimpan racun yang membunuh kehormatanku. Mengapa kau melakukan ini kepadaku dan anak-anakmu, Yai? Windarti, mengapa dirimu diam 1000 bahasa? Kenapa dirimu hanya diam seperti tugu, Windarti? Kanjeng Rama, Kanjeng Rama, Ibu Windarti. Kanjeng Romo, kenapa menjadi seperti ini lelakon yang terjadi? Kanjeng Rama, mengapa ibu menjadi seperti ini, Romo? Anak-anakku, ulat yang sudah berubah menjadi kupu-kupu tidak akan bisa kembali menjadi kepompong. Apa yang ibumu tabur, itulah yang akan ia tuai. Begitulah karma yang harus disangga oleh ibumu. Maka dari itu, biarlah tugu ini menjadi pengingat setiap manusia pada setiap zaman. Benda ini, cupu ini, hanya akan membawa kesialan pada manusia. Anak-anakku, Anjani, Guarso dan Guarsi,
Mengapa kalian tidak bercermin dari kesalahan yang ibumu perbuat? Kalian hanya menuruti nafsu untuk memiliki Cupu Manik Astagina. Seperti kera yang tak pernah puas, hanya semata untuk menggapai kesenangan tanpa memikirkan baik dan buruknya. Keserakahanmu hanya akan menggerogoti hati nurani kalian. Oh anakku, Tuhan, berikanlah pengingatmu pada anak-anakku. Cupu Manik Astagina membumbung tinggi, menerjang mega-mega di angkasa. Deru kilat menyambar, memecah langit, melempar Cupu Manik Astagina, menukik tajam bagaikan bintang yang siap menghantam bumi, jatuh ke dasar telaga Swala, memercikkan air seperti ombak, bergemuruh bak gunung yang marah memuntahkan semua laharnya. Yai Guarsi, di mana jatuhnya Cupu itu? Kakang Guarso, lihat, aku lihat tadi Cupu itu jatuh ke dalam telaga Swala itu, Kakang. Wah, daripada keduluan Kakang Mbok Anjani, ayo kita cari di dalam telaga itu, Yai. Ayo Kakang, segera mencarinya di dalam telaga Swala.
Hastagina kepadaku. Apa yang kau bicarakan? Seharusnya dirimulah yang memberikan cupu itu padaku. Jika kamu tak mau memberikan cupu manik Hastagina, kau akan tahu akibatnya. Dasar kau monyet keparat. Majulah, hadapi aku, siluman monyet. Mengapa kita berubah menjadi seperti ini, Kakang? Yai, ganjaran apa yang telah kita dapatkan hingga menjadi keras seperti ini? Kanjeng Rama Gutama, ampunilah kami, Kanjeng Rama. Kakang Buarso, lantas di mana Kakang Mbok Anjani? Wah, ayo, sepertinya kita kehilangan Kakang Mbok Anjani. Ayo, kita cari Kakang Mbok Anjani, Yai Guarsi.
wajahku berubah seperti kerak. Guarso, Guarsi, di mana kalian? Mengapa aku menjadi seperti ini? Oh, Kanjeng Rama Kutomo, Kanjeng Ibu Windarti. Kakang Guarso, lihat. Ada sesosok wanita sedang termenung di pinggir telaga Swala. Apakah kakang buka aja nih? Kakang buka aja nih. Kakang buka. Kanjeng Rama, ampunilah kami, Kanjeng Rama. Kembalikanlah wujud kami seperti semula. Kanjeng Rama, Guarso mohon ampun, Kanjeng Rama. Maafkanlah kami, Kanjeng Rama. Duh, Gusti Sang Pencipta, lindungilah hambamu ini, Ger. Penjani, Guarso dan engkau Guarsi. Yang bisa memaafkan hanyalah Sang Pencipta yang menentukan kodrat, yang berkuasa merubah nasib manusia. Akan tetapi, semua makhluk diberi wewenang untuk berusaha. Kalian bertiga harus berwiradat untuk menebus kesalahan yang telah kalian perbuat. Anjani, segeralah dirimu menuju ke Sungai Yamuna. Tirulah perilaku dari Katak untuk melakukan topo cantoko. Janganlah dirimu makan dan minum sebelum ada makanan yang terbawa arus sungai dan masuk ke dalam mulutmu. Engkau Guarso, kuutus untuk menyatu dengan alam sekitar. Bergantilah nama menjadi Subali. Pergilah ke hutan Sunyo Pringgo untuk melakukan topo ngalong, yaitu bertapa dengan menggantungkan kakimu di atas seperti halnya hewan kelelawar. Dan janganlah memakan sesuatu selain buah dan dedaunan yang ada di pohon yang engkau tempati. Engkau Guarsi, ikutlah kakakmu Guarso dan jalankan topo ngidang di bawah pohon tempat Guarso berada. Makanlah rerumputan seperti halnya yang dilakukan oleh Kidang. Untuk menyamarkan namamu, bergantilah nama menjadi Sugriwa. Anak-anakku, segeralah kalian melaksanakannya. Semoga Sang Pencipta alam semesta mengampuni segala dosa kalian, anak-anakku.
Untuk semua pengiring, harap kita berfoto dulu untuk selesai pada acara pada malam hari ini. Untuk semua yang terlibat, silakan boleh untuk merapat ke depan, dan pengisi tari dari Sanggar Narasumari dan Sekar Kanti boleh untuk merapat ke depan. Kita berfoto bersama dahulu untuk mengakhiri pada acara pada malam hari ini. Selesai.